yang mana memang kita lihat banjir ini masih mencapai 50 cm ya, Putri, sehingga juga masih membuat warga beberapa mengungsi begitu. Dan kembali kami akan mengajak Anda untuk melanjutkan dialog kami dengan Pak Firdaus yang memang di segmen sebelumnya saya menggarisbawahi bahwa ini ada tata kelola ruang dan juga tata kelola air yang tidak berjalan seiringan, yang artinya kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini agar bencana banjir ini bisa diminimalisir, Pak? Ya. Oke, jadi ruang di hulu memang sulit untuk dikembalikan. Hutan kita kembalikan, sulit sekali. Yang bisa kita lakukan terkait, karena gini, intinya gini, hujan yang turun selama ini ditahan oleh vegetasi, dilepaskan pelan-pelan sehingga tidak akan jadi banjir. Dan tidak akan jadi kemarau. Kenapa? Karena airnya dilepaskan sepanjang tahun. Nah, yang terjadi sebaliknya sekarang, vegetasi yang sudah hilang, berganti dengan hutan beton, begitu hujan turun, ya yang diresapkan, yang ditahan, diretensi itu cuma 10%, 90% dilimpaskan. Otomatis saluran kita, sungai kita, badan air kita tidak lagi mampu menampung. Kenapa? Prinsip banjir itulah prinsip antrian. Kenapa? Begitu hujan turun, dia berebut, ya kalau dia nggak meresap, dia berebut mencari tempat yang lebih rendah. Ya, analoginya begini, kita masuk ke gedung pertunjukan, masuk tertib, semua pintu dibuka, lalu kemudian duduk dengan rapi, tiba-tiba ada alarm bunyi kebakaran. Semua pintu dibuka, orang dalam hitungan detik yang sama ingin meloncat keluar, yang terjadi apa? Kepanikan dan kemudian terinjak-injak. Dia banjir, analoginya sama sekali. Nah, intinya begini, kita harus menahan meritens air tadi sehingga dia nggak langsung meluncur ke hilir gitu kan. Nah, cara meritensnya sekarang apa? Bangun infrastruktur retensi seperti bendungan, situ, embung, waduk tadi. Tapi kan persoalannya lahannya kan terbatas. Iya, lahan kita makin sempit nih. Nah, jangan jadi juga alasan di luar negeri juga negara juga berkembang. Itu bagaimana mereka bisa? Menggunakan ruang bawah tanah. Menarik. Ya, di luar negeri kan juga, jangan dikatakan mereka juga tidak punya scarcity ruang, tapi mereka manfaatkan. Tapi bisa dengan kondisi perumahan, bangunan di mana-mana, pembangunan ruang bawah tanah ini bisa dilakukan. Oh bisa. Tokyo contohnya kan itu metropolitan Tokyo, di bawah itu ada reservoir yang raksasa masif sekali, yang bisa menampung hampir 11 juta meter kubik air di bawahnya itu. Ketika banjir, ketika salju mencair, misalkan bulan Maret atau mendekati April gitu kan, hujan berturun bersama dengan salju cair. Itu kan sama dengan 3 kali lipat curah hujan dalam keadaan normal kan. Dimasukkan ke dalam reservoir tadi, nanti jadi air baku untuk air minum sepanjang tapi tahun. kendalanya biasanya anggaran nih. Anggaran, betul. Iya, memang tadi kembali lagi ke anggaran. Ya selalu jadi anggaran. Tapi gini, anggaran banjir, katakan begini, ya katakan hanya 5 triliun setahun misalkan, nasionali misalkan ya, apalagi di daerah ya. Tapi kerugian banjir itu bisa 10 kali lipat bisa dari lebih, yang tadi itu. Jadi orang lupa. Ya, jadi ya dicicil sedikit, padahal kita berpacu dengan waktu. Kerugian banjir itu sangat berlipat-lipat dibandingkan dengan investasi yang kita tanamkan. Itu yang nggak disadari. Kenapa? China kemudian invest, Korea invest, Jepang invest, Amerika invest, Eropa invest. Karena dia tahu jika terjadi bencana banjir, kerugiannya ekonomi mereka jauh lebih masif dibandingkan dengan investasi yang mereka tanamkan. Ini yang belum kita pahami bersama masalahnya gitu. Oke, tata ruang bawah tanah ini mungkin dilakukan di Jabodetabek lah ya. Kenapa tidak Jakarta, mungkin, ya? Putri? Oke, tapi sudah pernah diusulkan belum, Pak? Ya pernah ya, saya tahun 2007 pasca banjir 2007 bersamanya Pak Sutioso, kemudian diganti dengan Pak Foko, kita luncurkan karena kita tahu idealnya kita bikin kanal baru lagi di Jakarta. Betul. Di samping barat ya, kemudian BKT, kita butuh kanal lain. Kita kenapa tadi beban air limpasan ini kan nggak bisa ditampung oleh sungai yang ada, kanal yang ada. Idealnya tambah lagi sehingga belum lagi pendangkalan sungai juga. Iya, apalagi itu pendangkalan, sampah, okupasi dan sebagainya gitu karena sehingga tadi saya usulkan manfaatkan ruang bawah tanah. Memang ya biayanya memang mahal. Ya, tapi kan kemudian tidak dilaksanakan. Ya, kalau dibangun sekarang harganya udah berlipat gitu kan. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa inovasi untuk menyelesaikan masalah itu terbuka luas sekali. Hanya tadi butuh komitmen yang kuat, butuh dukungan fiskal. Kan tidak sepenuhnya, tidak harus dibiayai oleh APBD, APBN. Gimana kan? caranya? Ya, di sini ada kemudian ya investor bisa masuk selama tadi bahwa fungsi dari infrastruktur tadi itu multifungsi. Ya, seperti di Malaysia ada smart tunnel kan. Mereka berfungsi pada musim hujan adalah untuk banjir.
musim tidak hujan kan highway, jalan tol Jadi berbayar. jalan tol. Jadi bisa membiayai. Bisa dirinya membiayai, kan selalu gini, kita bisa bangun tapi tidak bisa membiayai mengoperasikannya, itu kan masalah gitu kan. Nah, ya, sebetulnya banyak way out-nya, tapi tadi lagi saya katakan kita terokupasi dengan pikiran kita bahwa tadi udahlah nanti aja deh. Kalau udah banjir lagi baru kita diskusi, kita rapat, kita bahas. Jadi kita bukan Kalau kata pencegahan. bahasa sekarang nih tarsok-tarsok, ntar besok kan begitu ya pembahasannya. Baik, Iya. tentunya kita berharap bagaimana inovasi-inovasi ini bisa Betul. meminimalisir banjir di Jabodetabek untuk kedepannya begitu ya Pak Firdaus. Terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya pada pagi hari. Menarik Putri. tadi ya, ruang bawah tanah begitu ya, fungsinya bisa multifungsi begitu ya, bisa jalan tol, namun kalau banjir hujan bisa dialihkan sebagai saluran air. Baik. Bisa jadi air baku juga. Iya betul, sebagai air baku juga. Baik, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kita akan hadirkan beragam kabar viral di usai jeda berikut. Tetap